Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Kryptono akan membahas market kripto ya, dimana ini pasar lagi bergejolak gara ya tahu sendiri lah Trump ya, dan dimana ini juga sekarang weekly-nya wow guys, sumpah wow ngeri nih, sumpah. Jujur jujur ngeri. Oke, sebelum video ini mulai jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share-nya, dan oke kita akan mulai. Jujur ya, sebenarnya Kryptono itu harapannya tuh di weekly, cuman weekly ini uh, WTF sumpah. Tapi jujur, ketika WTF ini market langsung rebound. Kenapa rebound? Sekarang gara-gara fake news. Nih, gara-gara ada berita seperti ini, katanya White House atau Gedung Putih itu akan menunda tarif Trump itu selama 90 hari. Tapi di sisi lain ada berita katanya ini fake news. Ini bukan dari Gedung Putih. Sumbernya itu dari Bloomberg Terminal. Nah, sini kalau dipikir-pikir juga, kripto itu lucu karena fake news saja dia bisa merespon, dan ini responnya itu sebenarnya ya insider pastinya lah ya. Besar kemungkinan ini pasti insider yang ibaratnya tahu sendiri, yang punya duit banyak. Nah, ini sampai 74.619 ya. Dan ini jujur guys, ini MA50 ya sebenarnya. SMA 50. Dan kalau misalkan ibaratnya dia close nih, close aja di bawah SMA 50 ataupun close di 75 ataupun 74, kita kan memasuki bearish market. Jujur, dan itu besar kemungkinan ya, jujur guys. Kalau kita cek dari time frame bulanannya bisa ke sini guys. Bisa ke sini 46.680 ataupun di bawah 50.000 dolar untuk Bitcoin. Nah, makanya ini makanya agak-agak creepy banget ya. Ibaratnya ini membuat volatile banget. Tapi bagus volatile bukan ke bawah lagi ya, tapi volatile ke atas. So, di mana fake news ini emang bersifatnya tuh kalau nggak volatile ke atas, ya kalau nggak ya volatile ke bawah. Karena banyak kok fake news yang ibaratnya bertebaran, cuman Kryptono nggak tahu tanggal-tanggal berapa aja. Soalnya kalau dilihat dan dipikir-pikir dari fake news sebelumnya itu emang volatile itu kalau kadang bisa ke bawah ataupun ya ke atas, dan ini fake newsnya sangat sangat menarik buat dibawa ke atas, dan ini sangat membantu banget jujur fake newsnya, apa ya, bisa membuat reboundsnya Bitcoin. Karena kalau ada fake news jujur besar kemungkinan kita akan melihat Bitcoin tuh masih di bawah SMA 50 guys. Eh, karena kalau udah di bawah SMA 50 itu udah bakal ngeri guys weekly ini. Terus nih kalau bisa dilihat ini, kalau misalkan Bitcoin weekly ini jadi seperti ini, kita kan masih tetap bullish. Tapi ingat, ini masih hari Senin guys, ini weekly minggu ini, dan ini belum close guys ya, ingat belum close candle. Kalau misalnya memang Bitcoin mau rally untuk bullish ataupun bull run, ya kita akan melihat harusnya seperti ini. Ini ya, ngikutin garis SMA 50. Walaupun di bawah SMA 50 itu udah nggak akan jadi bull run lagi guys. Kita akan memasuki bearish market yang waduh sangat-sangat kejam guys. Dan untuk total satu dan orders ini sangat-sangat memprihatinkan itu juga sih sebenarnya. Terus juga kalau kita cek sini juga ada hopium dari Trump, dimana ini katanya harga oil udah turun, dan suku bunga akan turun, harga makanan juga akan turun, tapi ini tidak akan menyebabkan inflasi. Ini ada di postingannya di Truth Social, yaitu di postingannya Donald Trump ya di Truth Social. Terus udah gitu juga ada meeting dadakan, ini close board ya, bukan open, close board meeting on April 7, 2025, dan ini setengah 12, dan besar kemungkinan ya bentar lagi, setengah jam lagi. Terus juga ada yang menarik di sini, ada ibaratnya hackathon dari tim Jogja, yaitu dari timnya si Yan Zero. Sangat-sangat oke guys, sumpah. Dari timnya Yan Zero
Ini dia lagi ada presentasi ke juri. Ini ibaratnya di saat orang-orang pada panik, tim builder ataupun yang ngebuild di Web3 itu pada apa ya, pada ngebuilding dan bodo amat dengan market. Yes, dan ini akan ibaratnya dia akan memanfaatkan momen situasi untuk dia menjadi Web3 lovers guys, yang ibaratnya akan kerja di Web3. Nah, kalau misalkan ini gak bakal menarik nih untuk Bitcoin, kalau di atas SM50, besar kemungkinan kita kan seperti ini, mantul. Nah, mantul ke sini lah, cuman mantulnya ke sini guys. Masih di ini resisten yang paling kuat. Tapi ya ibaratnya ini bisa jadi resisten juga nih 86. Tapi ini paling kuat ya untuk ke 100.000. Ini yang 86 ini resisten yang ibaratnya yang gagal. Bisa dibilang bukan gagal sih. Resisten apa ya? Bisa dibilang resisten sebelum dam. Oke sih ya. Bisa dibilang resisten sebelum dam. Tapi ini resisten yang paling kuat sebelum kita masuki harga 100.000 lagi guys. Terus Ethereum juga ini kembali ke rumah, yaitu ke kembali harga paling rendah itu 1.400. Wow, aduh ini udah jelek banget sih weekly ini, sumpah guys. Soalnya dia udah turun dari garis biru ini, turun di harga 1.600. Udah kacau, udah nggak tahu lah, tentu juga nggak ngerti lama Ethereum ini. So yang penting yang jelas ini kita akan menunggu ini nih guys, apa pengumuman dari close meeting si The Fed ini, yaitu setengah 12 bentar lagi. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Thank you semuanya dan bye bye, love you and undo.